Halo semuanya, kembali bertemu dengan saya pada mata kuliah Statistika Deskriptif melalui perkuliahan secara daring. Dan pada hari ini kita akan berdiskusi tentang distribusi probabilitas diskrit. Tetapi kita fokus kepada distribusi hipergeometrik dan distribusi Poisson. Pada pertemuan sebelumnya kita juga belajar distribusi probabilitas diskrit, tetapi fokus kepada binomial. Karena apa? Distribusi probabilitas yang diskrit ini ada 3 jenis. Yang pertama binomial, hipergeometrik, dan Poisson. Lalu apa perbedaannya? Nanti kita akan melihat dalam pembahasan distribusi hipergeometrik dan distribusi Poisson ini. Kapan kita bisa menggunakan distribusi hipergeometrik ini? Ada syarat penggunaannya. Yang pertama adalah bahwa probabilitas sukses tidak lagi sama dari percobaan satu ke percobaan lainnya. Ini berbeda dengan distribusi probabilitas binomial sebelumnya, bahwa probabilitas sukses untuk setiap percobaan adalah sama. Sedangkan pada distribusi hipergeometrik ini tidak sama. Karena apa? Karena ketika kita mengambil sampel pertama, kita tidak melakukan pengembalian atau kita tidak melakukan pemulihan. Karena kita tidak memberikan atau mengembalikan apa yang sudah kita tarik lagi pada sampling kedua, menyebabkan probabilitas sukses untuk percobaan kedua dan seterusnya probabilitas suksesnya tidak lagi sama. Yang kedua, sebuah sampel dipilih dari populasi yang terbatas tanpa pengembalian. Dan yang ketiga, penggunaan distribusi hipergeometrik ini lebih cocok untuk populasi yang lebih kecil. Ya, biasanya jumlah sampelnya lebih besar dari 5% dari total populasinya. Nah, jadi inilah syarat kapan kita akan menggunakan distribusi probabilitas hipergeometrik. Kemudian apa karakteristiknya sehingga nanti distribusi probabilitas hipergeometrik ini berbeda dengan distribusi probabilitas binomial sebelumnya? Yang pertama, hanya terdapat 2 kemungkinan hasil, yaitu adalah sukses dan gagal. Ini mungkin masih sama dengan karakteristik distribusi probabilitas binomial sebelumnya, yaitu juga terdapat 2 kemungkinan hasil, ya, yaitu adalah sukses dan gagal. Yang kedua, karakteristik hipergeometrik yang kedua adalah percobaan tidak bersifat independen. Nah, sehingga disinilah terdapat perbedaannya dengan binomial, ya. Kenapa? Nilai probabilitas sukses tidak lagi sama untuk setiap percobaan. Jadi kalau misalnya sukses pada percobaan pertama katakan adalah 0,2, probabilitas sukses untuk percobaan kedua tidak lagi 0,2. Karena apa? Karena kita tidak mengembalikan penarikan sampel pertamanya. Ya, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, distribusinya merupakan hasil dari suatu perhitungan jumlah sukses pada sejumlah percobaan tertentu. Jadi karakteristik yang ketiga ini menggambarkan bahwa dia adalah merupakan kelompok dari distribusi probabilitas diskrit. Yaitu apa? Adalah bahwa hasil dari percobaannya merupakan suatu perhitungan, bukan hasil pengukuran. Nah, jadi inilah 3 karakteristik yang menggambarkan, ya, sebuah distribusi probabilitas hipergeometrik. Dengan demikian,
ya, dari karakteristik ini sesungguhnya hipergeometrik dan binomial ada kemiripannya, yaitu apa? Adalah ada dua kemungkinan hasil, ya. Perbedaannya terletak kepada bahwa probabilitas sukses untuk setiap percobaan pada distribusi binomial adalah sama, sedangkan pada distribusi probabilitas hipergeometrik tidak sama. Nah, disinilah letak perbedaan antara distribusi binomial dan distribusi hipergeometrik. Lalu bagaimana cara menghitung nilai distribusi probabilitas hipergeometrik? Formula yang kita gunakan untuk menghitungnya adalah yaitu Px atau probabilitas dari variabel acak sama dengan S kombinasi X kalikan dengan N besar kurangi S kombinasi N kecil kurangi X. Hasil perkalian nilai kombinasi ini bagikan dengan N besar kombinasi N kecil. Nah, jadi kalau kita sudah pernah belajar bagaimana cara rumus atau menurunkan rumus nilai kombinasi, maka persamaan ini kita juga bisa menjabarkannya menjadi jadi S kombinasi X kalau kita jabarkan dia adalah yaitu S faktorial per X faktorial kali S kurang X difaktorialkan. Ini jabaran dari formula ini. Sedangkan jabaran formula ini adalah yaitu N kurang S kombinasi N kurang X adalah N dikurang S difaktorialkan bagikan dengan N kurang X difaktorialkan kemudian kalikan dengan N kurang S kurangi dengan N karena ini negatif menjadi tambah karena pengurangannya tambah dengan X hasil selisih dan penambahannya baru difaktorialkan. Kemudian penyebutnya adalah yaitu N faktorial bagi dengan N kecil faktorial N kurang N besar kurang N kecil baru difaktorialkan. Nah, jadi kita boleh menggunakan formula ini untuk menghitung nilai ya probabilitas distribusi hipergeometrik. Lalu apakah itu S, X, N besar dan N kecil? Keterangannya adalah bahwa N besar itu adalah jumlah populasi, S besar adalah jumlah sukses dari populasi, X kecil adalah jumlah sukses pada sampel, dan N kecil adalah jumlah sampel. Nah, inilah keterangan dari rumus yang ini. Ya. Oke, jadi itulah formula yang dapat kita gunakan untuk menghitung nilai distribusi atau nilai probabilitas hipergeometrik. Agar lebih operasional, sekarang kita lihat sebuah contoh soal, yaitu sebuah populasi berisi 15 barang, ya, kemudian 5 diantaranya katakan cacat. Kemudian diambil sampel sebanyak 4 buah untuk mendeteksi kecacatan barang tersebut. Berapakah probabilitas 3 barang yang dinyatakan cacat? Anggaplah sampel diambil tanpa pengembalian. Nah, jadi karena di sini dibuat sebuah keterangan bahwa sampel diambil tanpa pengembalian, ya. Ini kita bisa menyimpulkan merupakan distribusi hipergeometrik. Sedangkan kalau tidak ada keterangan seperti ini bisa membingungkan kita dan mengarahkan kepada distribusi binomial. Baik, jadi itulah contoh soalnya. Sekarang kita coba
hitung berapakah nilai probabilitas 3 barang yang dinyatakan cacat. Bagaimana cara penyelesaiannya? Pertama, kita buat dulu yang diketahuinya. Bahwa ada 15 barang, berarti itu adalah jumlah populasi. Kemudian dari 15 ini ada 5 yang cacat, berarti adalah jumlah sukses populasi. Lalu diambil 4 sampel, berarti adalah jumlah sampelnya. Maka pertanyaannya tadi adalah jumlah yang cacat atau 3 jumlah yang cacat, berarti adalah X-nya. Berarti yang ditanya adalah probabilitas untuk X sama dengan 3 berapa. Nah, karena sudah kita membuatkan yang diketahuinya, maka kita tinggal masukkan dia ke dalam formula. Bahwa probabilitas untuk X sama dengan 3, ini tadi formula untuk menghitung nilai distribusi atau nilai probabilitas sebuah distribusi hipergeometrik, ya. Tinggal kita masukkan ya. Maka hasilnya adalah ini. 5 faktorial per 3 faktorial kali 5 kurang 3 difaktorialkan. Ya. Kalau kita hitung nanti hasil dari probabilitas 3 yang cacat dari 4 yang dijadikan sampel itu adalah 0,0733. Ya. Oke, jadi begitulah cara perhitungan atau menyelesaikan ya, menghitung nilai probabilitas hipergeometrik seperti contoh kasus kita sebelumnya. Baik, kalau sudah paham, maka untuk melatih panjenengan semua, berikut saya berikan latihan kepada Anda ya, yaitu adalah meneruskan dari soal tersebut. Kalau misalnya tidak ada dari 4 sampel yang kita pilih nanti, tidak ada satupun yang cacat. Misalnya, yang pertama, ada 1 yang cacat, lalu ada 2 yang cacat, dan yang terakhir adalah seluruhnya cacat. Kemudian silakan buat tabel distribusinya. Ya. Jadi itulah latihan kita yang pertama, silakan Anda kerjakan. Hasil pekerjaan Anda nanti silakan kirim melalui Classroom.